Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susilawati dengan NPM 233507070 jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dibuatnya video ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Teori Politik, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai liberalisme. Nah, berbicara tentang liberalisme, sebetulnya apa sih liberalisme gitu? Liberalisme itu adalah suatu paham pemikiran atau ideologi atau filsafat atau tradisi pemikiran gitu yang menghendaki adanya kebebasan. Singkatnya adalah bahwa manusia itu menghendaki adanya kebebasan pemikiran, bahwa kita ini memiliki kebebasan gitu. Kebebasan dalam hal apa sih gitu? Kebebasan itu adalah kebebasan individu dalam kehidupannya, kemudian kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat, kebebasan dalam bersosialisasi, dalam ekonomi dan lain sebagainya. Nah, kemudian liberalisme itu sendiri berasal dari bahasa Latin liberal atau liberty, libertarian, libertine, yang artinya kebebasan. Dari kata liber, bebas, maka liberal itu artinya kebebasan gitu. Kemudian munculnya liberalisme itu seperti apa sih gitu? Sebetulnya ada dua peristiwa besar pada abad 17 sampai 18, yaitu Revolusi Prancis dan Revolusi Amerika, di mana Revolusi Prancis itu pada zamannya tuh kan zaman kegelapan gitu ya, jadi dipimpin oleh seorang raja yang setiap keputusan, setiap kehendak itu berdasarkan keputusan diambil oleh gereja. Apapun yang dikatakan oleh gereja itu merupakan sesuatu yang benar, dan apapun yang dikatakan di luar gereja merupakan sesuatu yang salah dan harus dimusnahkan atau disingkirkan gitu. Makanya pada abad itu tuh ada suatu kelompok masyarakat dari para pedagang, orang-orang yang merasa bahwa kita ini sebenarnya memiliki kebebasan gitu untuk mengeluarkan pendapat, tidak harus keputusan itu dikuatkan oleh gereja semata gitu. Karena pada saat itu tuh memang apapun keputusannya semua terpusat kepada gereja gitu, ke Kristenan. Makanya ada paham bahwa kita tuh ada kebebasan untuk mengeluarkan pendapat seperti itu. Dan di Revolusi Prancis juga itu ada istilah yaitu liberty, egalite, dan fraternite, artinya kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan. Ada satu peristiwa besar lainnya yaitu Revolusi Amerika. Pada saat itu sedang melawan Britania Raya, dan Amerika tuh menginginkan adanya kebebasan gitu. Dan kebebasan itu dibuktikan dengan Declaration of Independence atau deklarasi kemerdekaan. Dan di Amerika juga ada patung Liberty gitu, itu artinya patung liberal. Maka di Amerika tuh sudah muncul kebebasan gitu, adanya kebebasan di Amerika seperti itu. Nah, kemudian liberalisme itu sendiri secara alami itu ada 3, yaitu life, liberty, dan property. Life itu life not under anyone. Jadi apa ya? Kehidupan itu tidak di bawah siapapun gitu. Kita ini sebagai manusia atau makhluk ciptaan Tuhan yang sebetulnya di hadapan Tuhan itu kita setara. Tidak boleh ada pihak yang menguasai atau pihak yang menyuruh pihak yang mendogma kita ataupun menguasai kita gitu, memerintah kita gitu. Kita sebagai makhluk sosial yang semua tuh setara di bawah kuasa Tuhan gitu. Makanya tidak boleh ada tekanan dari atas ataupun ke tingkatan-tingkatan tertentu di kalangan makhluk sosial seperti itu. Kemudian ada juga liberty, yaitu kebebasan alami, freedom to do things. Jadi manusia itu bebas untuk melakukan apapun. Kita tidak ada larangan untuk melakukan apapun. Jadi apapun yang kita lakukan, lakukanlah gitu. Karena kita memiliki kebebasan akan hal itu gitu. Tidak ada yang melarang, tidak ada yang harus menghakimi. Karena itu tadi adanya kebebasan dalam melakukan sesuatu. Kemudian ada property, yaitu freedom to own things,
kebebasan dalam memiliki apapun yang ingin kita miliki, milikilah gitu, karena kita memiliki kebebasan akan hal itu. Tidak boleh ada orang yang melarang, tidak boleh ada orang yang menghakimi terhadap kepemilikan kita. Apapun itu, selagi kita ingin memilikinya, maka milikilah gitu, karena atas dasar kebebasan itu. Kemudian sebetulnya orang yang dengan pemikiran liberalisme tidak bisa sepenuhnya dikatakan liberalisme apabila pemikirannya itu masih meniru orang lain, masih melihat orang lain. Itu belum bisa dikatakan orang yang menganut ideologi liberalisme gitu, karena liberalisme itu sepenuhnya adalah orang yang berpikiran terbuka, benar-benar atas apapun itu adanya kebebasan gitu, tidak boleh ada yang menghalangi, karena kita ini memiliki kebebasan dalam kehidupan kita gitu. Makanya orang-orang Amerika sendiri itu memiliki kebebasan dalam kehidupannya sendiri. Mereka tuh berpikiran bahwa seks bebas itu sesuatu yang itu bebas loh, gimana kita gitu, tidak boleh ada orang yang mengatur kita gitu. Dan juga kebebasan lain kayak misalnya LGBT. Makanya di Amerika itu LGBT tuh sesuatu yang wajar gitu, pemikirannya bahwa ya bebas lah gitu, saya mau berhubungan dengan sesama jenis, dengan lawan jenis, dengan apapun itu, ya itu kebebasan saya gitu, saya memiliki kebebasan itu gitu. Kemudian kebebasan untuk hamil di luar nikah, kemudian kebebasan untuk tidak beragama dan lain sebagainya, itu merupakan kebebasan hak individu masing-masing gitu. Makanya orang Amerika tuh memang kebanyakan karena pemikirannya sudah terlalu bebas gitu, pemikirannya sudah sangat liberalisme. Dan sebenarnya tidak semua orang Amerika seperti itu, cuman beberapa orang Amerika tuh berpikirannya memang sudah sangat liberalisme gitu. Nah, kemudian liberalisme itu sendiri juga merupakan sesuatu yang ada dua paham dari dua filsuf, yaitu Thomas Hobbes dan John Locke. Dimana Thomas Hobbes ini menjelaskan bahwa manusia itu pada dasarnya makhluk yang jahat atau jelek. Manusia itu ada memiliki kejahatan tersendiri. Karena kebebasan yang ada, maka manusia itu bisa saja melakukan kejahatan yang lebih-lebih gitu. Makanya diperlukan aturan atau pihak yang menengahi, yang disebut dengan lembaga resmi negara gitu. Negara yang ada aturan untuk membatasi kegiatan-kegiatan kejahatan tersebut. Kemudian ada satu dari John Locke, di mana itu bertentangan dengan pemikiran Thomas Hobbes, di mana pada hakikatnya manusia itu baik. Karena kebaikan itulah kadangkala terjadinya perselisihan, terjadinya pertentangan, maka dibutuhkan juga pihak penengah atau yang disebut kita lembaga, adanya aturan. Jadi sebetulnya kedua filsuf ini menjelaskan sesuatu yang bertolak belakang, tapi tujuannya tetap sama, di mana Thomas Hobbes ini menjelaskan bahwa manusia itu pada dasarnya tuh jahat, maka dibutuhkan batasan atau aturan agar kejahatan itu tidak melebihi batas. Kemudian dari John Locke itu pada dasarnya manusia itu baik, tapi karena kebaikannya seringkali terjadi perselisihan, terjadi kesalahpahaman, maka dibutuhkan juga aturan atau sistem pemerintahan yang mengatur bahwa manusia tetap pada jalannya atau pada pusar alamnya gitu. Nah, kemudian liberalisme itu juga ada dua. Yang pertama ada liberalisme klasik, di mana didasarkan kepada kebebasan negatif, yaitu bebas dari. Semakin banyak aturan, maka kebebasan semakin tidak bebas. Jadi, makhluk sosial pun ketika kita terlalu banyak aturan-aturan atau pembatasan-pembatasan, maka kebebasan itu semakin tidak ada gitu. Dan semakin sedikit aturan, maka kebebasan itu semakin luas. Karena tidak adanya aturan, maka kebebasan pun semakin tidak terbatas gitu. Karena tidak ada aturan, maka ya kebebasan pun akan sangat luas gitu, tidak ada pembatasan. Kemudian ada liberalisme modern, di mana kebebasan positif yaitu satu situasi di mana setiap individu dapat mengupayakan pengembangan diri, memiliki otonomi yang besar dan kebebasan untuk. Dan negara ini dibutuhkan untuk mewujudkan kondisi yang memungkinkan setiap orang untuk mewujudkan kebebasan positif. Jadi negara ini dalam konteks modern lebih kepada mendukung masyarakatnya untuk memiliki kebebasan yang baik. Liberalisme ini juga sangat menekankan tentang against absolute power, di mana
kekuasaan itu pun harus dibatasi agar tidak terjadinya absolut atau semena-mena terhadap mengatur warga negara masyarakat gitu, karena kita juga memiliki kebebasan untuk mempertahankan kehidupan kita. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.